Selamat datang di Triple Podcast SMK Negeri Widang. Bersama dengan saya, Kartini Mekarsari, siswi SMK Negeri Widang. Nah teman-teman, sebelumnya pasti penasaran dong siapa narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Kak Sulastri Rilawati. Gimana kabarnya Kak Rila, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk tema kita kali ini adalah tentang pendidikan. Tapi sebelumnya teman-teman pasti belum tahu kan podcast itu apa sih? Jadi podcast itu adalah sebuah radio visual. Kenapa dikatakan radio visual? Apa bedanya sih dengan podcast zaman dulu? Jadi dulu itu podcast cuma didengar lewat radio. Kita tuh nggak tahu siapa yang bacain, ini artis kah atau siapakah, kita nggak tahu. Tapi sekarang sudah ada video visualnya. Dan sudah tahulah pastinya yang ngomong cakep-cakep gini ya kan. Oke, kita ngomong santai ya Kak ya. Iya Kak. Saya mau tanya sama Kakak, apa sih Kak latar belakang dari podcast? Yang pertama, kemajuan teknologi saat ini. Dan kemudian kita sebagai siswa pasti sangat membutuhkan informasi berupa pembelajaran atau informasi-informasi lainnya. Itu sih Kak. Oh, jadi itu latar belakang podcast di dunia pendidikan. Iya. Nah, selanjutnya apa sih Kak tujuan dari podcast itu? Bagaimanapun tujuannya pasti untuk meningkatkan pelayanan kepada orang tua, siswanya, dan juga gurunya. Pada masa pandemi saat ini, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Untuk itu, meningkatkan pelayanan yang semula lewat WA, maka diganti dengan podcast ini agar lebih membantu dan lebih menarik gitu informasinya. Oh gitu. Nah kan kita sebagai siswa nih Kak ya, seberapa pentingkah podcast ini di dunia pendidikan? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Ya. Karena kita kemajuan teknologi saat ini sangat besar, maka di dunia pendidikan tidak hanya belajar, namun juga untuk meningkatkan kreativitas. Oke, setelah kita berbincang-bincang mengenai apa itu podcast beserta dengan tujuannya. Nah kan sekarang ini kan masa pandemi nih Kak ya. Nah, pandemi itu kan disebabkan oleh sebuah virus, yaitu virus COVID-19. Apa sih Kak virus COVID-19 tersebut? Virus COVID-19 adalah sebuah virus yang berbahaya dan mematikan yang berkembang di Wuhan, Cina semenjak Desember 2019. Dan virus yang menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi pandemi. Kok bisa di situ? Nah, kan kita tahu nih Kak ya, virus itu menyebar ke seluruh dunia, kan sampai di Indonesia. Bagaimana sih Kak cara pemerintah untuk menangani hal tersebut? Pemerintah memberlakukan sistem WFH, ya, di mana seluruh kegiatan perkantoran, sekolah, dan perkuliahan dilakukan di rumah. Namun tidak semua orang bisa melakukan sistem WFH tersebut karena tuntutan profesi mereka, terutama tenaga medis. Mereka justru menjadi garda terdepan untuk merawat pasien. Tapi tentang sekolah nih Kak ya, apa sih Kak upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan virus ini? Pemerintah menggalakkan yang semula pembelajaran tatap muka diganti dengan sistem daring. Iya, tetapi dengan adanya sistem daring tersebut, apakah siswa-siswa ini menjadi untuk mendapatkan pelajaran dengan baik itu sudah cukup? Ya, pastinya ada baiknya juga ada enggaknya. Oh, seperti hal negatif dan hal positifnya ya Kak? Iya Kak. Apa sih Kak hal positif dan hal negatifnya? Kalau bagi aku sih hal negatifnya tuh Kak ya, dulu nih ya, kita tuh gak bisa dengan mudah mempelajari pelajaran yang kita dapat. Dan kalau juga ada kendala jaringan atau internet. Kalau hal positifnya tuh kita dapat mencegah penularan virus tersebut. Orang tua juga dapat mengawasi anaknya secara langsung, memicu transformasi pendidikan dan munculnya
aplikasi online. Itu aja sih Kak menurut aku. Tapi dengan adanya penanganan seperti ini, seperti tadi yang sekolah dilakukan dengan daring, perkantoran diliburkan, serta perkuliahan yang dilakukan di rumah, serta diberlakukannya lockdown, apakah bisa sih Kak mengurangi penularan virus ini? Enggak juga sih, itu pun karena banyaknya orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak menjaga jarak. Tapi insya Allah kalau semuanya sudah tervaksin nih ya Kak, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, pasti lama-lama juga akan menurun dan sekolah juga bisa kembali tatap muka. Nah, ngomong-ngomong nih Kak ya, penularan kan sudah mulai menurun nih, dan kegiatan belajar mengajar pun kan sudah mulai normal nih. Apakah masih ada sih Kak anak-anak yang tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya ada sih, tapi juga ada yang enggak. Dan akhirnya pun kasusnya pun kembali meningkat. Kan sepatu ya Kak, kembali meningkat. Iya sih ya, tapi kakak sadar gak sih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua pola gaya hidup manusia tuh berubah. Seperti halnya saat kita mau keluar rumah tuh Kak ya, sekarang kan kita harus pakai masker kemana-mana dan mencuci tangan, dan sampai milih makanan pun kita tuh makannya tuh milih dengan pola hidup gaya yang sehat. Kakak mikir sampai situ gak sih? Iya Kak ya, aku tuh mikir orang-orang sekarang tuh pada sadar akan kesehatannya dan sudah memulai hidup bersih. Ya semoga saja wabah ini cepat hilang ya Kak ya, dan semoga bisa seperti semula lagi. Iya Kak, amin. Oke, kita sudahi perbincangan ini sampai di sini. Saya Kartini Yukarsari Dan saya Sulastri Rilawati. ingin meminta maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.